Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila part 6 untuk pembahasan soal TKB SMO 4 2023. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini ya dengan bantu like-nya, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke. Aku punya rekomendasi buat kalian untuk soal-soal pendampingan untuk belajar SMO 4 2023 yang pastinya sudah sesuai dengan kisi-kisi TKB 2023 dan sudah banyak banget testimoninya ya. Jadi kalian bisa order di Shopee maupun di Tokopedia, dan satu lagi sudah ada juga di TikTok. Jadi bagi kalian yang mau order silakan klik linknya di deskripsi box aku atau di kolom komentar. Nah, Oke, kita lanjut belajar ya. Kita masuk ke penalaran analitis. Nah, ini merupakan soal yang emang kalian harus menalar ya. Ari, Andi, dan Hamid serta Salman juga ya, tinggal di sebuah rumah susun yang berjarak 1 km dari sekolah mereka. Kalau kedengaran suara motor gak apa-apa ya, aku kebetulan tinggalnya di tepi jalan banget ya. Setiap hari mereka berangkat ke sekolah dengan jalan kaki bersama-sama. Pada suatu hari mereka berangkat 10 menit sebelum bel berbunyi. Oleh karena itu mereka harus lari nih agar tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, Hamid berlari sekencang-kencangnya mendahului Ari yang sudah ada di depannya terlebih dahulu. Oke, kalau kita posisikan Hamid lebih dulu daripada mendahului Ari yang sudah ada di depannya terlebih dahulu. Berarti kalau kita urutkan, berarti di sini Ari dulu. Kita urutkan, berarti di sini Hamid dulu, Hamid baru Ari. Kita anggap gerbangnya di sini ya, gerbangnya di sini. Oke. Salman dapat mengejar Hamid tetapi tidak pernah bisa mengejar Andi. Berarti Salman ini dapat mengejar Hamid. Oke, berarti Salman kemungkinan di sini dong, karena dia dapat mengejar si Hamid ini. Tapi tidak pernah dapat mengejar Andi, otomatis Andinya yang paling depan nih. Oke. Nah, pintu gerbang ini ditutup setelah Salman memasuki gerbang. Berarti sini jamnya jam 7.00. Kemudian upacara bendera dimulai. Nah, kita baca dulu ini soal pertama. Siapakah siswa yang tidak mengikuti upacara? Karena syaratnya upacara itu dimulai pada pukul jam 7 ya. Jadi yang tidak dapat mengikuti adalah Hamid dan Ari. Pastinya dia udah telat nih karena gerbang itu tutupnya pada pukul 7. Jadi jawabannya apa? Adalah option C. Nah, soal ini susah-susah gampang nih. Tapi kalau kamu fokus, kamu bisa menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Siapakah yang pertama kali memasuki gerbang sekolah? Ya udah pasti sih Andi. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, kita lanjut. Jika waktu dibutuhkan setiap anak untuk dapat mengejar anak yang berlari di depannya adalah 120 detik atau setara dengan 2 menit ya. 2 menit. Oke. Kapan anak terakhir sampai di gerbang sekolahnya? Oke. Nah, di sini ada Andi. Tadi urutannya Andi ya. Habis itu Salman. Lanjut ada Hamid. Dan ada Ari. Kalau si Salmannya pukulnya jam 7.00, katanya kan waktu yang dibutuhkan setiap anak untuk mengejar anak yang berada di depannya adalah 2 menit. Berarti kalau di sini berapa? Jam 7, bukan 7 ya, jam 6.28 gitu kan. Nah, kita hitungnya hitung mundur nih, berarti ini jam 7.02, kalau ini jam 7.04 gitu. Bisa ya. Oke, jadi kapan anak terakhir yang sampai di gerbang sekolah adalah anak siapa? Anak si ini. Jawabannya 4 menit setelah Salman memasuki gerbang sekolah. Ini. Tadi kan Salman pukul 7 ya. Kalau misalnya kita membahas anak terakhir ini untuk sampai ke gerbang sekolah, kan gerbang tutupnya jam 7.00, berarti jarak mereka adalah 4 menit. Bisa, jadi jawabannya adalah option C. Kalau yang B ini 4 menit setelah Hamid. 4 menit setelah Hamid salah ya. Harusnya jaraknya berapa? 2 menit gitu.
Kalau misalnya yang E 6 menit setelah Salman memasuki gerbang sekolah. Salman aja bedanya sama, si hari ini adalah 4 menit, jadi ini salah. Oke, bisa? Kita lanjut. Oke, pada hari apa kejadian itu terjadi? Nah, oke. Dalam mengerjakan tes penalaran ini, Anda atau adik-adik harus hanya fokus pada pernyataan yang dipaparkan dalam soal saja ya, bukan fokus pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawaban yang tepat adalah tidak ada jawaban yang benar karena nggak dibahas harinya. Jangan kamu bayangkan, oh hari Senin tuh biasanya upacara bendera. Bukan ya, nggak selalu hari Senin ini adalah upacara bendera, jadi nggak dipastikan dia selalu hari Senin. Oke, jadi jawabannya nggak bisa kita pastikan. Oke, ini tadi soal nomor berapa ya? Oke, tadi ini nomor 2 ya, ini nomor 3 dan ini adalah nomor 4. Oke, bisa ya adik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ya. Desinta memiliki banyak koleksi berbagai macam jenis film dengan kriteria yang berbeda-beda. Oke, kriteria film tersebut adalah sebagai berikut. Durasi film A lebih pendek daripada film B. Nah, kalau kita lihat ya, kan di sini dia membahas durasi sama kalau ini kan alur cerita, jadi kita fokusnya pertama ini kepada durasi dulu nih ya, durasi dulu. Oke. Di sini durasi A lebih pendek daripada film B, berarti si B-nya lebih panjang daripada film A. Durasi film C lebih panjang daripada film A, berarti film C lebih panjang daripada film A, tetapi tidak lebih panjang dari film B. Jadi film C ini tidak lebih panjang dari film B, berarti otomatis B ini lebih panjang daripada C gitu. Lanjut, film D memiliki durasi paling pendek dibanding film lain, berarti D ini paling pendek, paling kecil ya. Film D memiliki durasi paling pendek dibanding yang lain. Oke, ini tuh udah lanjutannya ini ya, jadi ini nggak perlu kita cek lagi. Nah, jadi kalau kita urutkan, kalau dia yang terpendek berarti film yang terpanjang itu jatuh di film apa? Adalah di film B ya. B dulu nih. Habis B baru adalah si C. Habis C siapa? Baru si A. Nah, ya kan? Kita lihat aja ini. Itu C dia besar dari A. Berarti otomatis B itu besar dari A. Jadi urutannya adalah B, C, A. Terus yang paling pendek siapa? Adalah si D. Oke, jadi kita urutannya dari yang film durasi terpanjang dulu ya. Kita lanjut ke alur cerita. Jadi ini beda ya. Ini bagian durasi, ini bagian alur ceritanya. Oke. Alur cerita A lebih bagus dibanding B. Berarti A lebih bagus dibanding B. Tetapi tidak lebih bagus daripada C. Berarti lebih bagusan C dong dibanding dari A. Film D memiliki alur cerita lebih bagus daripada film B. D lebih bagus daripada B, tetapi tidak lebih bagus dari film A. Berarti A lebih bagus daripada film D. Oke, bisa? Oke, sekarang kita coba urutkan mereka. Jadi film yang paling bagus itu film apa? Kita cek. Kayaknya sepertinya C ini dulu ya. C baru A. Habis A adalah D ya. Nah, habis A jadi C dulu. Dari A baru ke D. Nah, karena A yang lebih besar daripada B, berarti sini adalah B-nya. Ya kan? A lebih besar daripada B, terbukti juga D lebih besar daripada B. Lebih besar maksudnya di sini adalah lebih bagus dalam cerita filmnya. Oke, jadi ini dari yang terpanjang ya. Ini dari yang terbagus alurnya. Dari segi alur. Kalau ini dari segi durasi. Nah, sekarang kita cek. Jika kualitas film ditentukan dari durasi yang pendek, oke, kualitas film itu dari durasi yang pendek dengan alur cerita yang menarik. Film manakah yang memiliki kualitas terbaik? Dengan alur cerita yang lebih menarik, artinya lebih bagus gitu kan. Nah, kita lihat durasi sama
alur ceritanya. Kualitas film ditentukan dari durasi yang pendek dengan alur cerita yang menarik. Film yang memiliki kualitas terbaik adalah film A. Oke, bisa ya. Kita cek soal selanjutnya. Kalau misalnya B itu enggak. Kalau B kan di sini yang terakhir ya. Alur ceritanya kurang menarik, nggak mungkin B. Kalau D juga nggak mungkin, di sini juga dia posisinya terakhir juga. Ini juga terakhir. Di bagian 2 ke terakhir kan tetap dibilang jelek. Kalau A dan B nggak mungkin. Kita harus milih salah satu. Kalau C kurang mungkin ya. C kenapa kurang mungkin? Karena di sini tuh C-nya di nomor 2 nih durasinya. Kita kan membahas tentang durasi yang terpendek. Kalau durasi terpendek lebih ke A, oke? Kalau dilihat di sini A lebih terpendek. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika Desinta ingin menghabiskan liburan dengan menonton film tanpa memperhatikan durasi film tersebut, film apa sebaiknya ditonton? Nah, kalau kita cek dari sini, kalau Desinta ingin menghabiskan liburan dengan menonton film tanpa memperhatikan durasi filmnya, maka sebaiknya dia menonton film memiliki alur cerita yang lebih baik. Oke, alur cerita lebih baik adalah di film C. Oke, jadi yang paling pentingnya dilihat dari alur ceritanya, bukan kepada durasi, karena dia tidak memperhatikan durasinya di sini. Oke, dari ini cukup ya untuk 6 soal karena agak lama dikit ya, karena dia lebih ke analitis benaran gitu ya. Semoga video ini membantu kamu. Nah, masih ada waktu ya karena kita tesnya 8 Juli. Bagi kamu yang butuh banget, ini soalnya sangat direkomendasikan karena setiap tahunnya ini banyak banget yang ada soalnya. Kali juga di Tokopedia maupun di TikTok. Nanti aku cantumnya linknya di deskripsi box atau di kolom komentar. Semoga lagi ada promo ya, paket hemat ya antara tahun 2023 plus 2021. Nah, 2023 ini udah soal 2022 ya, jadi sangat hemat untuk kamu bisa pakai untuk persiapan ujiannya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.